Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para sahabat saya yang berada di Kalimantan Tengah. Pada hari ini kita akan meresmikan Akademi Manusia Indonesia Kalimantan Tengah dan membahas topik fitur-fitur kepemimpinan dalam kehidupan baru. Maksudnya itu mungkin pasca new normal ini. Dan tema hari ini adalah tema spesial sekali, karena tema ini bukan saja penting bagi pemimpin, tapi juga penting bagi semua orang. Sekali lagi tadi saya katakan, pengetahuan tentang leadership itu bukan untuk segelintir orang saja, tapi untuk semua orang, ya. Dan sekarang kita mau mengetahui itu, mendengar itu, dan mendiskusikannya, supaya kita dari hari ke hari juga meningkatkan kapasitas leadership kita sendiri, kemampuan kita di dalam memimpin. Karena leadership itu sebenarnya tema yang panjang sekali, yang ingin membaca apa sih leadership itu. Jadi banyak orang yang ingin tahu pemimpin itu, atau manusia yang disebut pemimpin itu, apa sih karakter dan bedanya. Tapi saya ingin balik dulu kepada manusia itu dari dalam dirinya sendiri, apa yang dia punya. Kita sekali lagi supaya juga mampu memitigasi apakah di dalam diri kita ini ada potensi itu, ya. Pertama-tama saya sering mengatakan diri ini memang harus sering dibaca. Kadang-kadang kita lahir, tumbuh, membesar, ya kan, dewasa, menikah, ya, beranak, pinak, dan meninggal dunia, sampai kita kadang-kadang belum terlalu memahami apa yang sebenarnya ada pada diri kita. Pada diri kita ini ada elemen-elemen yang membuatnya nanti bertumbuh, ya. Dan semua bisa dilatih. Apa yang ada di dalam diri kita ini semua dilatih. Pertama misalnya fisik kita. Fisik ini bisa dilatih. Fisik itu bisa dijaga kesehatannya. Bisa dibuat fisik itu nggak sakit. Apalagi sekarang ini dalam new normal ini kita sadar bahwa ternyata prosedur penyakit masuk dalam tubuh kita itu ya melalui sesuatu yang kadang-kadang kita undang atau kita tidak undang. Jadi makanya sekarang kan ada virus namanya corona. Kita sekarang jadi sadar bahwa penyakit masuk lewat mukosa, lewat mulut, lewat hidung, lewat mata, ya kan? Karena itu kita waspada. Kalau kita waspada dari awal, tentu ada banyak penyakit yang kita cegah masuk ke dalam tubuh kita. Tapi juga ada penyakit yang kadang-kadang kita undang. Ya, dengan segala maaf, misalnya kalau kita merokok, itu memang kita ada niat untuk merusak paru-paru itu. Jadi itu yang saya bilang penyakit yang kita undang. Ya, alkohol misalnya, narkotika misalnya, itu melemahkan tubuh, merusak organ tubuh, ya, menghancurkan sistem-sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang pertama gitu. Kesehatan fisik itu menentukan sekali Anda itu bisa terus melangkah, bisa terus menginspirasi orang atau tidak. Karena itu kalau kita mau lihat nanti kepemimpinan itu hadir atau tidak, lihat apakah dia kuat gitu. Sebab ada saat-saat ketika pertarungan dilakukan dan seorang pemimpin harus memenangkan pertarungan, dan apabila pertarungan itu adalah pertarungan fisik, maka kita bisa kalah dan kemudian menyerah. Kita tidak jadi pemimpin di situ. Itu satu. Yang kedua, pikiran, ya. Pikiran juga bisa dilatih. Kita bisa memilih menjadi bodoh atau menjadi pintar. Sebenarnya kita harus mulai dari pikiran ini. Karena pikiran ini dalam semua tradisi agama itu dianggap paling penting. Dalam tradisi agama-agama samawi misalnya, pikiran dianggap paling penting. Itu sebabnya kitab-kitab suci dimulai dari perintah membaca. Karena apabila pikiran kita cemerlang, ya, kita membaca banyak, lalu muncul ilmu pengetahuan. Dari pengetahuan itulah muncul pemahaman, dan dari pemahaman itulah muncul keyakinan yang masuk ke dalam hati kita, sehingga kemudian pengetahuan kita itu menjadi arah, ya, menjadi sebab kita mengambil keputusan hari-hari dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Karena itu kita memilih menjadi orang pintar yang membaca, yang mau berdiskusi seperti ini, ketemu dengan orang, berdebat bila perlu. Karena kita tahu kalau pikiran kita cemerlang, hidup kita terarah, ya. Kita punya argumen
untuk meneruskan perjalanan dan keinginan kita. Itu yang kedua yang ada pada manusia. Dan yang ketiga itu adalah komponen kita yang bernama jiwa itu, ya. Sesuatu yang bersemayam di dalam diri kita. Banyak yang berdebat tempatnya di mana, tapi dia ada, ya. Soul, ya. Ruhani, ya, spiritualitas itu ada di dalam diri. Dan kalau dihitung mana yang penting dari ketiga komponen ini, yang ketiga ini yang paling penting. Karena dia yang mempertahankan arah. Dia yang mempertahankan kemantapan kita. Dia yang memberi kita hidup seperti nyawa, begitu. Nah, ini juga bisa dilatih untuk dibuat dia menjadi baik atau buruk. Kalau kita mau melatih jiwa kita menjadi baik, ya ada caranya, ya kan? Orang yang suka merenung, suka berdoa, berkontemplasi, berzikir, beribadah dan sebagainya itu, dia sedang melatih jiwanya menjadi yang baik, menjadi yang kuat, menjadi yang kokoh, ya. Sebab kadang-kadang kita menyerah secara fisik, tapi karena jiwa kita kuat, kita jadi tidak menyerah. 3 hal tadi ini yang disebut dengan diri. Inilah yang sebenarnya mengisi hidup semua orang. Bukan saja pemimpin, tetapi juga manusia. Dan ini nanti yang menentukan seberapa kuat orang itu bisa melangkah terus. Ya, kita tanya pada diri kita, fisik saya ini kuat nggak sih sebenarnya? Pikiran kuat nggak? Kita ini termasuk yang senang belajar atau tidak? Ya kan? Atau nggak mau belajar? Senang mendengar atau tidak untuk belajar. Kemudian jiwa kita. Jiwa kita ini orang yang gampang goyang nggak? Ya kan? Gampang patah tidak? Gampang menyerah atau tidak? Ini kita cek dalam rangka kita latih juga. Sebab pemimpin itu begitu, terutama yang jiwanya paling kuat. Seperti ahli-ahli psikologi yang mengatakan bahwa manusia itu seperti puncak gunung es. Ya, dari yang dia tampakkan itu ada yang tidak nampak. Ya, yang besar dan lebih besar begitu. Kalau orang jiwanya kuat, pikirannya kuat, fisiknya kuat, karakternya akan kuat ya. Dia ini yang akan menjadi sumber karakter. Dan karakter inilah yang nampak pada orang. Inilah yang kemudian menjadi ciri-ciri pemimpin. Ya, di barat itu banyak penceramah tentang pemimpin. Salah satu yang sedang digemari orang itu namanya Simon Sinek. Ada juga Brian Tracy, ya, salah seorang penulis yang banyak sekali menulis tentang pemimpin, dan dia menyebut banyak contoh pemimpin, banyak ciri-ciri pemimpin. Pertama dia bilang pemimpin itu harus punya visi. Artinya pemimpin itu kalau ngomong tuh dia memberi arah. Kemudian dia bilang pemimpin itu harus punya keberanian. Yang membedakan orang pemimpin dengan yang bukan pemimpin itu ada keberanian. Kemudian ada integritas, humility, rendah hati. Kemudian dia punya strategic plan, dia punya fokus, dan dia tahu bekerja sama. Ini 7 ciri-ciri yang nampak, yang dilihat oleh orang. Tadi kan yang kita simpan dari dalam. Tapi yang kita dilihat oleh orang itu, yaitu tadi. Dia punya visi, dia fokus, dia punya integritas, ya kan, dia punya strategic plan, dan dia bisa bekerja sama, dan seterusnya lah, yang rendah hati dan seterusnya itu. Jadi pemimpin itu pada intinya itu bukan orang yang concernnya itu kepada technical. Ada matrik yang dibuat di dalam ilmu manajemen itu. Ada top manager atau yang disebut dengan leader, ada middle manager, dan ada operational manager. Ada 3 keahlian yang harus dimiliki, yaitu strategic skill, kemudian human relation skill, dan yang berikutnya adalah technical skill atau kompetensi teknis. Yang membedakan pemimpin dengan manajer itu adalah tentang concern-nya. Pemimpin itu punya concern besar, sementara manajer itu concern teknis. Itulah sebabnya kalau saya gambarkan misalnya, kalau kita lagi dalam krisis, pemimpin tuh ya yang disebut dengan leader itu, kalau ada masalah bukan langsung dia tambal, tapi dia mengkonsolidasi kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Makanya kalau kita bicara leadership di dalam krisis, kalau ada krisis itu kayak misalnya kita menghadapi serangan, ya seperti sekarang ini kan sebenarnya kita menghadapi serangan. Yang pertama kita lakukan itu nyatukan orang dulu, kekuatan kita satukan dulu. Supaya ketika kita menghadapi musuh serangan ini, kita hadapi bareng-bareng. Sebenarnya kalau
pinter gitu ya. Ini waktunya untuk menggalang persatuan. Mumpung ada musuh kan? Ada musuh. Kalau musuh kelihatan lebih enak sebenarnya. Ini musuhnya nggak kelihatan. Justru karena musuhnya nggak kelihatan, kita konsolidasi. Bangsa Indonesia, ayo kita bersatu sekarang. Udah, yang remeh-remeh ini kita jangan ributkan lagi. Yang sudah selesai jangan ributkan lagi. Ya kan, ini ada undang HIP apa segala macam. Aduh, enggak gitu. Bukannya nyari medium untuk persatuan, malah lagi ada serangan kayak begini, bertengkar. Justru mencari medium pertengkaran. Ini bukan pemimpin. Pemimpin itu kalau lagi ada masalah, ngumpul dulu. Sebuah bangsa kalau ada krisis, dia ngeliat pemimpinnya. Ternyata pemimpinnya nggak menyatukan. Pemimpinnya nggak ngasih arah. Pemimpinnya malah ngajak berantem. Pemimpin malah bercerai-berai. Pemimpinnya malah membuat kita pesimis. Nah, itu berbahaya sekali. Padahal seharusnya dalam situasi seperti itu, pemimpin itu harus berpikir positif, mengatakan hal-hal yang benar, jangan bohong, nyatakan sikap secara tegas, nyatakan empati terhadap krisis, kasih tahu orang gambar besar dari persoalan, memberikan ketenangan, mengatakan kata-kata yang memberikan tenaga, nyatakan rencana kita ke depan, bagaimana kita keluar dari seperti ini. Ada wisdom dari pendiri bangsa kita, Ki Hajar Dewantara, yang kemudian menjadi lambang dari dunia pendidikan kita, Tut Wuri Handayani. Ada 3. Ing Ngarso Sung Tulodo. Ini orang Jawa, tolong koreksi nih kalau saya salah ngomong nih ya. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Ya, Ing Ngarso Sung Tulodo itu di depan itu memberikan arah, ya kan? Memberikan guidance, ya. Supaya setiap hari kita bangun, kita tahu kita punya arah. Sehingga kita optimis bangun. Mungkin arah itu hanya sekedar mimpi-mimpi, ya kan? Tidak ada masalah. Tapi yang jelas kita harus punya arah. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah itu menumbuhkan, menciptakan ide, memberikan semangat, ya kan? Di tengah itu. Baru kemudian Tut Wuri Handayani di belakang tuh memberikan dorongan. Ini ada ini dalam wisdom pendiri bangsa kita, ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang mungkin saya sebut atau saya anggap sebagai fitur kepemimpinan seperti yang dikehendaki oleh AMI, ya, dalam kita menghadapi situasi baru ini. Memang tidak semua harus detail, karena pemimpin yang baik itu adalah yang mempersiapkan semua orang menghadapi semua jenis masalah yang ada. Tidak diajarkan semuanya teknis dari awal, tapi dia memberikan kesempatan orang untuk berinisiatif, sehingga talenta-talenta baru lahir di tengah krisis seperti ini, yang menyebabkan kemudian kita bisa menghadapinya bersama-sama. Itulah kepemimpinan sejati yang kita harapkan lahir juga, ya, di dalam Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini, supaya kita semua menjadi champion di tengah masyarakat, menginspirasi, memberikan semangat, menolong, membantu, meringankan, jangan membebani. Ya, jangan mempersulit, dipermudah, ya kan, diperbaiki. Satu lagi wisdom dari kepemimpinan yang juga disebut oleh Nabi Muhammad itu adalah pemimpin adalah pelayan, ya. Sayyidul qaum khadimuhu, pemimpin adalah pelayan. Siapapun yang melayani masyarakatnya, pasti dia akan diikuti oleh masyarakat itu. Gak usah banyak ngomong pun, kalau kita melayani, kita akan diikuti. Karena kita dengan menolong itulah kita menyambungkan diri, ya, menginspirasi dan membesarkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita.